Sehingga tidak heran pada beberapa waktu lalu seorang bocah juga telah menjadi korban bully oleh karena dirinya seorang Kristen. Apa salahnya dengan seorang Kristen itu? Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika dia mencuri, dia merugikan orang lain, dia menghujat. Dengan kata lain, kekristenan itu tidak hanya mengacu kepada hal-hal yang bersifat satu diuntungkan, satu dirugikan, tidak. Tapi mengaku kepada kekristenan itu mengacu kepada moral, itu mengacu kepada akhlak. Dan itulah memang kalau kita perhatikan, kekristenan, Kristen, Kristus, kasih, cinta. Jadi dengan adanya kasih, dengan adanya cinta, dengan adanya sayang, dengan adanya suka, kita akan melihat dan terbuka peluang untuk melihat segala sesuatunya secara terbuka. Dan kita akan melihat segala sesuatunya dengan terang. Sehingga kita akan jauh terbebas dari yang namanya gagal paham. Halo sahabat pendengar semua, senang berjumpa bersama Anda kembali. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan yang sukacita, Anda tetap bahagia, dan selalu semangat dalam memulai segala aktivitas. Teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan berbicara, saya akan mencoba men-sharingkan terkait dengan beberapa hari yang lalu saya menjumpai pertanyaan. Apa itu kekristenan? Mendengar pertanyaan itu dalam beberapa hari ini saya mencoba memikirkannya, saya mencoba untuk menggumulkannya terkait dengan apa itu kekristenan. Mungkin secara umum ya, kalau kita bisa pahami, kalau kita cermati ya kekristenan itu hanya sebatas agama, yaitu agama yang dipeluk oleh orang yang beragama Kristen. Tapi yang saya mau ajak kepada teman-teman semua, pemahaman kita apa itu kekristenan, kita tidak bisa memutus dan membatasi bahwa hal itu menceritakan sebatas dengan agama. Kenapa teman-teman semua? Karena mindset seorang yang memiliki percaya kepada Allah haruslah memiliki mindset yang namanya eksplorasi, eksploratif, dan bukan eksploitasi atau eksploitatif. Itu dia. Apa artinya? Dia seorang yang dalam mindsetnya eksploratif, yang dia suka bereksplor, dia akan mendalami dan tidak hanya mencari sampai di mana batasnya, tapi dia akan mencari sedalam-dalamnya, dia akan mencari sampai kepada sumbernya, dan dia menemukan rasa dan karsanya. Tapi ketika kita berbicara tentang pemikiran yang eksploitatif, dia akan cenderung membanding-bandingkan, dia hanya cenderung melihat mana yang bermanfaat saja. Ketika melihat di sesuatu hal yang tidak bermanfaat, dia akan singkirkan hal itu. Sehingga terjadilah pengkotak-kotakan, sehingga terjadilah gaps-gapsnya. Hal ini sangat-sangat riskan, hal ini sangat-sangat sempit. Dan itulah yang harus kita pahami. Seiring dengan perkembangan zaman ini, dalam era AI ini, spiritualitas kita ini semakin diperhadapkan dengan AI. Mau kemana kita? Dan bagaimana tindakan kita? Teman-teman semua, kalau kita perhatikan dalam kitab kita, kekristenan itu yang pertama itu kita harus nyatakan unik. Kenapa kita katakan kekristenan itu unik? Ya, kekristenan itu tadi seperti kita katakan, tidak hanya berbicara tentang agama, tapi juga kekristenan itu kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 itu dimulai dengan kata pada mulanya. Walaupun di dalam kekristenan itu secara utuh ingin digambarkan Allah menyelamatkan manusia, tapi pernyataan di dalam kitab itu tergambar atau tercatat kata in the beginning, pada mulanya, mula dalam bahasa Batak. Sahabat pendengar semua, ketika kita membaca dan melihat bahwa penceritaan pertama itu mengisahkan pada mulanya, tentu yang menjadi pemikiran kita, ada apa dengan semua ini? Karena itu saya mencoba membaca beberapa buku, membaca beberapa tulisan. Di situ ada beberapa penulis yang menyatakan bahwa benar
kita tidak bisa hanya membingkai kekristenan itu sebagai sebuah agama. Tapi kita harus lihat kekristenan itu adalah gambaran dari realitas. Kekristenan itu adalah gambaran dari realitas. Kita harus sampai dan memahami hal itu sedemikian adanya. Ini penting teman-teman, ini penting saudara-saudara. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, khususnya disabilitas, ketika seseorang yang mengaku disabilitas secara fisik, dia mengalami yang namanya tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh, dia harus berani menyatakan, saya ini kekristenan. Dan hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya. Di dalam kitab Yohanes mengatakan, Allah turut bekerja dalam setiap pribadi manusia. Dengan kata lain, keterbatasan-keterbatasan dimiliki manusia, di situ akan ada rencana-rencana Allah yang akan diperlihatkan olehnya. Nah, dengan demikian ternyata benar kalau kita pikirkan, kekristenan itu adalah gambaran dari realitas. Oleh karena itu ketika kita memperlihatkan dan memasuki era sekarang ini, yang sudah zamannya 4.0, yang makan memasuki 5.0, spiritualitas kita ketika diperhadapkan dengan AI, kita bisa melihatnya, kita bisa melihat, mencermatinya secara jelas, secara terbuka. Tujuannya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pemikiran atau mindset yang eksploitatif, tapi yang eksploratif. Justru dengan adanya tantangan zaman ini, ya ditambah dengan perkembangan zaman sekarang, ya, yang sudah bisa ditanam chip di dalam otak, ya, ini menjadi suatu kekhawatiran, ini menjadi suatu hal ketakutan sebenarnya. Untuk itulah kekristenan itu yang kita katakan gambaran dari realitas, harus bisa melihat ini, harus bisa melihat ini. Karena kalau kekristenan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibaca dari gambaran realitas, kita akan jatuh dalam pemikiran yang eksploitatif. Kita akan cepat mengatakan, itu bukan saya, itu bukan dia. Demikian juga dengan para mereka yang LGBT. Dalam kekristenan kekristenan sendiri menolak tindakannya. Namun orang-orang yang terlibat dalam LGBT itu, mereka rangkul, mereka lakukan rehabilitas. Mereka layak untuk dipulihkan. Mereka layak untuk disembuhkan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini dia pemikiran tentang mindset yang eksploratif. Ini harus kita tanamkan sejak dini mungkin. Mengapa? Kita bisa pikirkan, kita bisa ketahui, masa anak-anak adalah masa pembentukan. Dan itulah yang saya terima ketika saya beranjak dari bangku SD sampai dengan SMA. Kekristenan itu masih di dalam pikiran saya, dibatasi dengan dengan agama. Sehingga tidak heran pada beberapa waktu lalu, seorang bocah juga telah menjadi korban bully oleh karena dirinya seorang Kristen. Apa salahnya dengan seorang Kristen itu? Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika dia mencuri, dia merugikan orang lain, dia menghujat. Dengan kata lain, kekristenan itu tidak hanya mengacu kepada hal-hal yang bersifat satu diuntungkan, satu dirugikan, tidak. Tapi mengaku kepada kekristenan itu mengacu kepada moral, itu mengacu kepada akhlak. Dan itulah memang kalau kita perhatikan, kekristenan, Kristen, Kristus, kasih, cinta. Jadi dengan adanya kasih, dengan adanya cinta, dengan adanya sayang, dengan adanya suka, kita akan melihat dan terbuka peluang untuk melihat segala sesuatunya secara terbuka. Dan kita akan melihat segala sesuatunya dengan terang. Sehingga kita akan jauh terbebas dari yang namanya gagal paham. Karena gagal paham ini salah satu menjadi disabilitas bagi umat manusia yang ini bisa mematikan sifatnya. Ya, gagal paham ini telah menjadi suatu penyakit, ya, disabilitas. Karena banyak orang yang mencoba memahami tapi dia tidak sepenuhnya paham. Inilah yang terjadi. Dia akan chaos. Dia akan terputus, tidak sampai kepada
muaranya, tidak sampai kepada intinya. Sehingga apa? Yang akan terjadi yaitu dia hanya sampai pada permukaan-permukaannya. Dan ketika dapat informasi yang lain, dia akan digiring ke sana kemari. Dia tidak memiliki kedudukan yang pas, kedudukan yang tepat. Teman-teman semua, ternyata ini perlu. Ternyata ini perlu. Dan ini sangat penting. Kekristenan, gambaran dari realitas. Ini menjadi bahan kita. Ini menjadi cerminan bagi kita. Ketika kita menyikapi dengan adanya perkembangan AI ini, Artificial Intelligence, tentu kita akan memiliki sikap. Sebelum kita memiliki sikap, kita akan melihat dan mengupas. Tentu kita tidak menolak adanya kemajuan teknologi. Itu juga adalah salah satu bagian dari rancangan Allah. Itu adalah satu bagian dari karya Allah. Dalam tanda kutip, tujuannya untuk memberitakan, menyatakan kerajaan Allah, menyatakan shalom di tengah dunia ini. Oleh karena itu tentu kita harus memiliki bahan bakar yang kuat. Kita harus memiliki basic yang melekat. Dan kita harus memiliki main utamanya. Apa itu? Kita memang harus bisa mengatur yang pertama sekali emosi kita. Karena dengan emosi inilah kita bisa mengenali diri kita yang pertama. Setelah kita bisa mengenali diri kita yang pertama, kita akan mengenal Allah. Nah teman semua, sahabat pendengar, tentu ini yang harus kita perhatikan. Ini kita harus tanamkan, kita harus ajarkan, kita harus perkenalkan kepada anak-anak. Supaya apa? Di zaman yang sudah semakin canggih ini, informasi beredar semakin cepat, kita akan melihat semakin banyak tindakan-tindakan amoral yang bersifat membuli, yang bersifat fanatik. Kita harus bisa mengantisipasi itu dan kita jangan mau sama dengan mereka. Untuk itu memang adalah baik untuk kita memperkenalkannya. Kekristenan itu memang tidak hanya sebatas agama. Sehingga ketika kita melihat kekristenan itu sebagai gambaran realitas, kita akan semakin peka. Kita akan semakin peka bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sebagai seorang Kristen saja, tapi kita bersama dengan semua orang. Kita bersama dengan tumbuhan, kita bersama dengan hewan-hewan. Dan itulah Allah. Sangat agung, sangat mulia. Dan kalau kita perhatikan, ya, saya menarik mengingat pembelajaran saya waktu mendapat materi di kuliah. Ketika seorang dosen saya yang sekarang sudah almarhum, sudah meninggal dunia, memberikan buku kepada kami di kelas, yaitu Sang Kanparaning Dumadi, yaitu Filsafat Jawa. Saya tarik dengan buku itu, yaitu tentang yang menceritakan, yang menggambarkan apa tujuan kelahiran dan kematian pada masyarakat Jawa. Nah, sahabat pendengar semua, jadi ketika saya membaca buku itu, saya menemukan suatu pemikiran terkait dengan kehidupan, terkait dengan realitas, khususnya dalam filsafat Jawa, filsafat Timur, bahwa ternyata untuk menemukan Tuhan itu, untuk merasakan Tuhan itu, memang yang pertama sekali adalah mengenal dirinya terlebih dahulu. Jadi di samping itu, untuk mengenal Tuhan itu, yang pertama itu dia harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri, teman-teman. Apa artinya mengosongkan diri ini? Ya dalam filsafat Jawa itu ya, dia harus menyatu dengan alam. Alam itu bersih. Alam itu bersih. Sehingga dari hal ini kita bisa berkaca, sepertinya alam, air adalah salah satu dari alam itu. Air itu mengalir dari pegunungan, dari tempat tinggi, dari muaranya dia mengalir. Walaupun di tengah-tengah banyak yang mengotori, baik itu sampah, baik itu air, baik itu oleh karena ulah manusia, tapi pada akhirnya dia sampai ke tempat tujuan, dia akan bersih. Nah ternyata dengan demikian, dari falsafah itu, dari filsafat Timur itu, kita bisa melihat bahwa kejernihan manusia itu harus tetap dipelihara. Dan itu bukan peristiwa yang tidak mungkin, sulit memang, tapi tidak mungkin. Ya, sulit, tapi itu tidak mungkin, suatu perkara yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Nah,
Jadi melihat dari hal itu, kalau kita bisa pahami, kita bisa lihat secara jelas, perlu ada upaya mengenal diri. Ketika kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Hal yang sederhana. Dalam artian, ketika kita ingin hidup dan orang lain ingin hidup, harus kita memiliki rasa kehidupan itu. Dan ini ketika kita perbandingkan, ketika saya perbandingkan, ada benarnya. Yaitu melalui kisah atau kita melihat katekismus yang diterbitkan oleh Dr. Martin Luther, itu tentang perihal jangan membunuh dari ke-10 hukum Taurat itu. Ada maksudnya. Ternyata nyawa seseorang itu juga menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan inilah kalau kita perhatikan, ternyata indah sekali yang bertuhan itu. Indah sekali yang memiliki iman itu. Dan ini harus kita tumbuhkan, ini harus kita tanamkan. Bahwa terkait dengan berketuhanan, itu bersifat lebih luas, lebih eksplor. Itu makanya kenapa saya sangat condong, saya sangat senang dengan pola kebertuhanan. Ya mungkin kalau kita perhatikan kenapa para pendiri Indonesia memilih sila ketuhanan ya, bukan keberagamaan. Nah, ini dia. Karena lokal sendiri pun, agama lokal dalam Indonesia itu, agama suku itu cinta kepada alam, menjaga keutuhan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, ya justru karena perbedaan itu dia bisa memperlihatkan keindahan. Bukan berarti dia menolak di dalam itu. Silahkan. Dan kalau kita perhatikan, ya itulah memang dia. Jadi pikiran kita itu tidak cenderung dan terpusat kepada eksploitasi. Kita tidak hanya bersifat yang melihat sama si A saya bermanfaat, sama si B saya tidak bermanfaat, maka saya cenderung kepada si A. Itu namanya fanatik. Dan itu adalah namanya ya pencitraan. Ya, manusia bahkan melalui Tuhan yang memberikan kepada kita telah menyatakan relasinya untuk menjauhkan kita dari hal itu. Ini penting. Nah, untuk itu teman-teman, ternyata kekristenan, gambaran realitas ini perlu kita gaungkan. Bahwa yang pertama sekali kita tidak bisa hanya menyangkut pautkan bahwa Allah telah menyelamatkan. Sebelum sampai kepada tahap itu, kita harus bisa melihat realitas kita yang sejujur. Kita harus bisa melihat realitas secara terbuka. Kita harus explore. Ibarat seorang pekerja tambang minyak, kalau kita perhatikan dia akan berusaha mencari titik-titik. Walaupun ada alat bantunya berupa gelombang-gelombang seismik, kalau kita perhatikan. Tapi belum tentu gelombang yang tepat itu lokasi yang akan mereka tuju itu. Walaupun gelombang seismik itu telah menyatakan di sini ada menunjukkan gejala-gejala, tapi ketika dibor, ketika itu dilubangi, itu bisa saja itu menjadi tidak ada hasilnya. Tapi mereka keep going and going terus. Ini dia. Jadi dengan adanya pemikiran atau mindset yang eksploratif, ketika mengalami suatu kemandekan, dia tidak putus, dia tidak berhenti, dia tidak stop, tapi dia akan bergerak. Jadi spiritnya itu hidup. Ya, berbanding terbalik dengan eksploitasi. Dia hanya bersifat untuk melihat sesuatu yang bermanfaat bagi dia, yang menguntungkan bagi dia. Tapi selepas dari situ dia akan mendiadakan. Nah, teman-teman semua, sahabat pendengar semua, inilah kita harus melihat bahwa kekristenan, gambaran dari realitas, ini perlu kita sikapi. Nah, mungkin anak-anak atau dari teman-teman dari kelompok teologi bisa memperdalam ini, dan ini juga sedikit banyak bisa menjadi masukan untuk melihat atau membahas ini dalam suatu jurnal, dalam suatu tulisan. Karena memang seharusnya ketika kita bisa melihat fenomena di sekitar kita, ketika melihat apa yang terjadi di dalam sekitar kita, sikap kita bukan untuk menolak atau antipati, tapi kita melihat dulu. Sebagaimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, satu sisi itu tidak hanya berceritakan tentang waktu, tapi satu sisi itu menceritakan tentang realitas, keberadaan. Wow, ini yang harus kita kaji, dan ini harus kita bongkar, dan ini harus kita tampilkan. Teman-teman semua, sekian pembahasan saya pada hari ini. Inilah yang mengantarkan kita bahwa ketika kita melihat gambaran realitas di sekeliling kita, kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin pulih, kita bisa semakin bertumbuh. Sekian dan terima kasih.